Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Erni, untuk belajar bahasa Inggris bersama. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang simple present tense. Oke, seperti yang saya katakan pertemuan sebelumnya, bahwa dalam bahasa Inggris itu kita ada yang namanya tenses. Tenses itu adalah aturan waktu dalam bahasa Inggris. Nah, untuk pertama kali ini kita akan belajar tentang simple present tense. Jadi simple present tense ini merujuk kepada tenses yang digunakan untuk pembiasaan atau untuk yang digunakan untuk regularly gitu loh, yang sering dilakukan setiap harinya. Nah, adapun adverb of manners, adverb of time maksud saya, adverb of time pada simple present tense ini yaitu ada yang namanya di sini always. Always itu adalah selalu, lalu usually, seldom, always selalu, usually biasanya, seldom jarang, sometimes kadang-kadang, often sering, every days. Ini ya. Every days itu adalah setiap hari, once sekali, twice dua kali, dan three times itu 3 kali. Oke, di dalam simple present tense itu ada 2 bentuk ya. Yang pertama yaitu nominal sentence dan yang kedua yaitu verbal sentence. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu apa sih perbedaan antara nominal sentence dan verbal sentence. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya to be. Ya, to be itu adalah pelengkap subjek. Nah, kita tahu subjek dalam bahasa Inggris ada berapa? Ya, subjek dalam bahasa Inggris itu ada 7 ya. Ada I, lalu ada you, ada they, ya, ada we, ada she, lalu ada he, dan terakhir adalah it. Nah, ini adalah subjek ya. Jadi subjek dalam bahasa Inggris itu ada 7, I, you, they, we, she, it. I itu saya, you itu kamu, they itu mereka, we itu kami atau kita, she dia perempuan, he dia laki-laki, it itu benda atau menunjukkan ke hewan. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya to be. To be itu adalah auxiliary verb atau pelengkap subjek. Jadi di sini I itu to be-nya apa? Yap, I itu to be-nya am. Nah, you, they, we itu to be-nya are. Lalu si, he, it itu adalah to be-nya is. Nah, ini jikalau kalimat itu diikutin yang namanya kata kerja, itu berarti dia termasuk verbal sentence. Tapi kalau dia itu nominal sentence, dia diikuti kata benda, kata keterangan, dan kata sifat ya. Jadi dia menggunakan to be ya. Jadi di sini untuk nominal sentence apabila kalimat itu diikuti dengan yang namanya kata sifat atau yang namanya adjective, lalu kata benda atau noun, dan kata keterangan. Ya, kata keterangan ini bisa kata keterangan tempat, kata keterangan waktu gitu ya. Gitu kan? Oke, jadi jikalau kalimat itu diikutin kata sifat, kata benda, dan kata keterangan, itu harus menggunakan to be. Oke? Ingat ya, harus menggunakan to be. Seperti di sini, contoh kalimatnya, she is a teacher. Perhatikan, teacher di sini kata apa? Menurut kalian teacher di sini kata apa? Yap. Teacher di sini adalah kata benda. Yap, di sini adalah kata benda. Kenapa sih profesi di dalam bahasa Inggris itu termasuk kata benda atau noun? Ya karena memang di dalam bahasa Inggris profesi itu termasuk kata benda. Nah, di sini jikalau dia negative sentence berarti tinggal tambahkan not, berarti she is not a teacher.
Kalau dia interrogative sentence berarti tinggal isi a teacher. Yap, di sini juga ada in the classroom. In the classroom itu adalah kata keterangan tempat. Nah, karena dia kata keterangan tempat, makanya dia harus ada to be-nya. They are in the classroom, gitu ya. Jadi, sekali lagi, kalau kalimat itu diikutin yang namanya kata benda, kata sifat, dan kata keterangan, itu wajib menggunakan to be, ya. Wajib menggunakan to be karena dia termasuk kalimat nominal atau nominal sentence. Ini yang berhubungan, tadi ada contohnya kata benda, kata keterangan, coba kata sifat. Nah, kata sifat itu kan misalkan cantik. Cantik itu adalah beautiful. Oke? Beautiful. Nah, beautiful ini adalah kata sifat. Karena dia kata sifat, kalau misalkan kita mau membuat kalimat dia perempuan itu cantik, nah cantik kata sifat berarti harus menggunakan to be. Berarti she is beautiful. Good. Gitu ya. She is beautiful. Dia laki-laki pintar, berarti he clever atau he is clever. Oke, good job. He is clever karena clever itu adalah kata sifat, makanya kalau kata sifat itu harus menggunakan to be. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi kalau kita mau merangkai sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, kita lihat dulu setelah subjek itu ada kata apa. Jikalau setelah subjek itu ada kata sifat, kata keterangan, dan kata benda, jadi harus diikutin yang namanya to be. To be is itu adalah untuk subjek si it, to be am itu untuk subjek I, dan to be are itu untuk subjek you, they, we, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya verbal sentences. Verbal sentences ini berarti kalimat verbal. Nah, di sini ada kata verb. Nah, berarti verb di sini jikalau kita ingin merangkai sebuah kalimat, kita lihat dulu setelah subjek itu ada kata apa. Kalau kata-kata kerja, berarti dia termasuk kalimat verbal atau verbal sentence, gitu ya. Nah, seperti tadi, kalau untuk Ayu Dewi, itu tidak usah ditambahkan S atau ES atau IS ya. Tapi kalau untuk subjeknya si, he, it, itu harus ada penambahan S, IS, dan ES. Nah, bagaimana sih aturan untuk penambahan ES, IS, dan S itu untuk subjek si, he, it? Perhatikan ya, untuk penambahan IS, S, dan S itu untuk subjek si, he, dan it saja ya. Kalau untuk subjek Ayu Dewi itu tidak perlu penambahan apapun. Nah, ini adalah aturan untuk menambahkan ES, IS, atau S. Jikalau kita ingin menambahkan ES itu kalau kata kerjanya berakhiran O, CH, SH, SS, X, atau Z. Contohnya, go. Go ini kan berakhiran O jadi goes. Watch jadi watches. Wash jadi washes. Pass jadi passes. Fix jadi fixes. Seperti itu ya. Nah, ini adalah aturan untuk penambahan ES jikalau subjeknya she, he, it. Gitu ya. Nah, bagaimana untuk penambahan IES? Nah, kita lihat dulu. Penambahan IS itu jika kata kerjanya berakhiran Y. Tapi kita lihat dulu sebelum Y itu huruf konsonan atau huruf vokal. Seperti itu ya. Nah, kita lihat jikalau dia huruf konsonan, di sini contohnya study. Sebelum Y itu huruf D. D itu termasuk konsonan. Berarti Y-nya itu harus diganti menjadi studies, gitu ya. Selanjutnya carry. Carry sebelum Y itu huruf R. R itu konsonan, berarti Y-nya diganti jadi carries. Gitu ya. Nah, jikalau sebelum Y itu huruf vokal, A, I, U, E, O, berarti tidak usah ditambahkan IES ya, karena ini cukup ditambahkan S saja. Contohnya play. Play itu sebelum Y itu ada A. A itu adalah vokal, jadi tinggal tambahkan S saja. Enjoy jadi enjoy. Seperti itu ya. Jadi bukan enjoys gitu. Soalnya sebelum Y itu dia huruf
O itu adalah vokal. Jadi tambahkan S saja. Kalau tadi ada perubahan IS itu hanya berlaku jikalau sebelum huruf Y itu adalah huruf konsonan. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh kalimat untuk verbal sentence. Kita lihat untuk kalimat positif, negatif, dan afirmatif. Di sini contohnya. He reads a book. Kenapa dia memakai S kata kerjanya? Karena tadi adalah reads itu tidak termasuk aturan. Nah, kita lihat di sini ada penambahan S. Penambahan S di sini jikalau tidak ada aturan pada peraturan IES dan peraturan ES. Jadi kalau tadi kan di aturan ES itu kan jikalau kata kerjanya berakhiran O, CH, SH, SS, X atau Z gitu kan. Terus kalau untuk yang penambahan IES itu aturannya kalau belakangnya huruf Y, sebelum huruf Y itu konsonan. Nah, jikalau di peraturan A dan B ini tidak ada, makanya kata kerjanya tinggal ditambahkan S saja. Contohnya reads. Reads itu ada enggak di aturan IS dan ES itu yang belakangnya huruf D? Enggak ada kan? Berarti tinggal tambahkan S saja, berarti he reads a book gitu ya. Nah, kenapa di sini untuk negatifnya dia memakai does? Karena kalau untuk subjek si it itu tinggal tambahkan does saja untuk negatifnya. Jadi does not atau doesn't gitu ya. Seperti halnya dengan pertanyaan interrogative sentence gitu kan. Does-nya pindahkan ke depan. Nah, jikalau subjeknya Ayu Dewi itu kata kerjanya tidak usah ditambahkan S, IS atau S. Jadi yang kata kerja murni saja. Contohnya they play football. Untuk negatifnya dia tinggal tambahkan do not atau don't. Itu kalau subjeknya Ayu Dewi. Kalau tadi si it kan does kan, setelah perhatikan dulu, jikalau subjeknya si it ada does ini kata kerjanya tidak usah tambahkan S lagi ya, jadi kembali ke bentuk murni atau ke bentuk pertama gitu ya. Nah, di sini untuk Ayu Dewi itu do not gitu ya. Kalau misalkan interrogatif jadi do-nya pindah ke depan, artinya do they play football, berarti apakah. Seperti itu. Jadi intinya saya rangkum lagi. I would like to give summary about this present tense. Jadi kalau present tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan pembiasaan atau secara aktivitas secara regularly gitu kan. Nah, jadi di dalam present tense itu ada dua bentuk ya. Ada dua bentuk kalimat. Yang kalimat pertama itu ya adalah nominal sentence, di mana nominal sentence itu jikalau kalimatnya itu terdapat kata sifat, kata benda, dan kata keterangan, gitu kan? Makanya harus ditambahkan to be. Kalau verbal sentence itu adalah kalimat jikalau di dalam kalimatnya hanya ada kata kerja. Ingat ya, setelah subjek kita harus identifikasi dulu kata apa yang mengikuti subjek itu. Jadi inilah yang menjadi keraguan atau hal yang membingungkan bagi pelajar khususnya. Mereka tidak bisa membedakan nominal sentence dan verbal sentence karena mereka tidak tahu sebelumnya jenis kata dalam bahasa Inggris. Jadi jenis kata dalam bahasa Inggris itu ada 4 ya. Ada kata sifat, kata benda, kata keterangan, dan kata kerja. Ingat saja, jikalau di dalam kalimat itu ada kata kerja, itu tidak usah pakai to be. Tetapi sebaliknya, jikalau di dalam kalimat itu ada kata sifat, kata keterangan, dan kata benda, itu harus pakai to be. Jadi simpelnya seperti itu. Itu yang membedakan nominal sentence dan verbal sentence. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Nanti jikalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Kita akan belajar terus. Ini gambaran pertama tentang yang namanya simple present tense. Oke, mungkin cukup sekian.
Semangat belajar terus. See you, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.